Dalam kehidupan kita, kita pasti memiliki sebuah pekerjaan atau sebuah karir yang kita kerjakan, sebuah karir yang kita tekuni. Pertanyaannya, sebagai orang Kristen, adakah hubungan antara karir kita dan juga panggilan kita? Kita akan saksikan dan kita akan diskusikan dalam Inverse episode kali ini. Selamat datang teman-teman ke Inverse Bible Study, di mana kita akan belajar Alkitab secara dalam bersama-sama. Jadi Inverse Bible Study ini merupakan panduan bagi kita untuk belajar Alkitab secara pribadi dan juga mendalam. Di episode sebelumnya kita telah membahas mengenai misi kita dan apa hubungannya dengan identitas kita. Kita telah mempelajari bagaimana cara kita mengetahui apa identitas kita, dan dengan mengetahui identitas kita itu, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa misi yang kita lakukan. Nah, Bible study pada saat ini kita akan membahas tentang apa hubungan antara karir dan panggilan, dan tentu saja kita masih dalam rangkaian Bible Study Guide yang berjudul Bagaimana Mengetahui Kehendak Tuhan. Untuk teman-teman yang lagi nonton, kalian bisa download Inverse Bible Study Guide dalam bentuk PDF di kolom deskripsi video ini atau di Instagram kami @inversebible_id. Diskusi pelajaran ini akan menjadi suplemen dari Inverse Bible Study Guide, tapi akan ada pengalaman yang berbeda juga ketika kita mendalaminya sendiri. Dan tentu saja dengan melibatkan Tuhan dan Roh Kudus, kita akan bisa menemukan permata-permata yang begitu luar biasa dalam pelajaran Alkitab yang kita pelajari. Baik, pada saat ini saya sudah bersama dengan teman-teman saya di sini. Ada Brother Willy. Shalom, Brother. Shalom. Apa kabar? Puji Baik, Tuhan. puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada Brother David. Shalom, Brother. Shalom, Bang. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Baik ya. Ada Brother Engel di sini. Bagaimana, Brother, kabar? Halo, puji Tuhan, luar biasa. Amin, puji Tuhan. Dan juga ada Brother Pendeta Ricky di sini. Bagaimana, Brother? Shalom, kabar baik, Brother. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, baiklah, untuk memulai pada saat ini pelajaran kita, saya mengundang Brother Engel untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat dengan segala kerendahan hati kami, Bapa. Kami membutuhkan pengetahuan dari-Mu. Kiranya Engkau bersabda, membuat kami mengerti, bantu kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bro Engel untuk doanya. Kita langsung saja ya ke pelajaran kita pada kali ini ya. Judulnya adalah karir dan panggilan ya. Dan bacaan Alkitab kita itu terdapat di dalam Nehemia 1 ayat 11 sampai Nehemia 2 ayat yang ke-9 ya. Nehemia 1 ayat yang ke-11 sampai Nehemia 2 ayat yang ke-9. Kalau boleh saya bagi-bagi ya, boleh mungkin Brother David tolong bacakan Nehemia 1 ayat 11 sampai Nehemia 2 ayat yang ke-3. Boleh ya. Kemudian Brother Ricky tolong bacakan Nehemia 2 mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dan nanti Brother Engel Nehemia 2 ayat 7 sampai 9. Boleh? Oke, boleh Bro David. Oke, Nehemia 1 ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Nehemia 2 ayat 1, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimanakah mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku,
Jadi, apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku pada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda, pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Oke, terima kasih semuanya udah membaca ya. Nah ini sebenarnya kisah yang sangat menarik mengenai Nabi Nehemia. Pertanyaan yang mau kita diskusikan, coba kita boleh nggak kasih dulu masing-masing gitu ya, mungkin opini ataupun pendapat. Ini sebenarnya apa sih yang bisa kita dapat nih dalam kisah Nehemia ini? Gitu. Apa sih yang bisa kita ambil nih yang menarik? Apa yang bisa kita dapat dalam kisah Nehemia dari Nehemia 1 ayat 11 sampai 2 ayat 9 ini? Mungkin Bro David apa kira-kira yang menarik nih dari kisah yang ini? Ya, Nehemia merupakan seorang yang sudah tinggi posisinya, tadi seperti yang kita baca, seorang juru minuman, seorang yang sangat dipercaya oleh raja, bukan main kepercayaan yang diberikan, karena raja yang minuman raja konsumsi dibuat sama atau disajikan oleh Nehemia, jadi merupakan orang yang sangat dekat dengan raja dan kepercayaan. Namun di tengah posisinya yang tinggi, karir yang bagus, mungkin secara duniawi, namun Nehemia masih gusar dan galau. Dia memikirkan bangsanya, memikirkan sesamanya, memikirkan umat Tuhan. Jadi itu yang menurut saya sangat menarik. Jarang orang-orang yang sudah tinggi posisinya, biasanya di comfort zone, mereka masih memikirkan orang lain atau memikirkan pekerjaan Tuhan. Oke, menarik yang dikatakan nih. Dikatakan di sana jarang orang yang udah tinggi posisinya, tapi masih memikirkan tentang panggilan gitu ya, mengenai kerohanian. Oke, kita simpan dulu itu ya. Aku mau nanya dulu ke Bro Enggal, gimana Bro? Apa kira-kira yang menarik nih dari kisah ini? Kalau dari yang aku pelajari, kitab ini tuh bisa juga dibilang sejarah ya, karena kita bisa buktikan dengan penelitian para teolog. Mungkin kita tidak ahli dalam hal itu, tapi paling tidak kita dapat informasi dari mereka. Dan ternyata sejarah mencatat kitab Nehemia itu berkaitan juga dengan kitab Ezra. Ternyata Nehemia dipakai Tuhan untuk menjadi bagian dari rombongan kepulangan Israel ke Yerusalem. Nah, disitulah yang kita ternyata mulai mengerti, oh ternyata ini tuh terkait, ada bagian yang tersambung, dan kita nggak bisa lepaskan Nehemia dengan kitab sebelumnya. Nah, fokus dari Nehemia sendiri, dia berfokus membangun kembali tembok Yerusalem. Intinya sih kedua kitab yang kita pelajari ya berkaitan ini, itu menekankan pentingnya pemulihan rohani dan komitmen kepada Allah dan juga kepada firman-Nya gitu. Oke, pentingnya komitmen pemulihan kepada Allah ya. Oke, menarik nih. Sekarang gimana Bro Riki? Ada nggak nih yang menarik menurut Bro Riki? Ya, bagi saya ya, Nehemia ini orang yang cerdas dalam arti dia melakukan sesuatu itu terencana. Jadi biasanya kalau orang yang bagus kerjanya itu harus punya rencana yang baik. Dan rencananya dieksekusi dengan baik juga. Yes. Oke. Ini menarik ya. Kita melihat di sini bahwa Nehemia sudah berkarir dalam sebuah posisi yang penting, begitu kan? Itu juru minum. Kemudian dia dipanggil untuk memimpin sebuah pekerjaan yang tidak mudah, ya.
Pekerjaan tidak mudah, yaitu memimpin untuk membangun tembok Yerusalem. Kalau kita ngeliat di sini, ada nggak sih sebenarnya hubungannya nih dari karir dia sebelumnya kepada panggilannya, gitu. Dari karir dia sebagai pemimpin juru minum, gitu, kemudian sebagai pembangun tembok Yerusalem. Ada nggak sih kira-kira kaitannya kalau kita lihat di sini? Mungkin aku lihat kalau dari passage ini yang menarik tuh sebenarnya cerita Nehemia ini bisa relatable banget buat anak muda. Kenapa? Karena mungkin seorang anak muda punya seorang karir tapi punya passion atau burden yang berbeda. Kayaknya ini yang lagi terjadi dengan Nehemia gitu. Kan banyak tuh kayak gitu anak muda lagi kerja di perusahaan ini jadi sekretaris atau akuntan, tapi sebenarnya punya burden yang lain gitu. Bisa dikatakan dia expert dalam hal ini, tapi dia kayak, aduh, ada nih sesuatu yang harus saya lakukan gitu ya, yang berbeda dengan dari pekerjaan ini gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin aku mau nanya ke Bro David gitu ya. Sebenarnya kita bisa ngelihat nggak sih, kok bisa ya Tuhan memanggil seseorang pemimpin untuk membangun tembok Yerusalem, tapi kok dari karirnya sebagai pemimpin juru minum gitu loh. Ada nggak sih hal yang bisa kita lihat gini, apakah Tuhan kayak random aja gitu memanggil Nehemia? Karena kalau dari latar belakangnya dia juru minum gitu loh. Kenapa dia gitu yang harus dipanggil Tuhan untuk membangun tembok kota Yerusalem? Gimana, Bro? Ini mungkin kalau mau menjawab kenapa Tuhan panggil Nehemia menjadi seorang pemimpin yang akan membangun tembok Yerusalem, mungkin tanyakan kepada Tuhan. Yes, betul juga. Kenapa Tuhan memanggil dia? Cuman ya, kalau kita lihat dari pelajaran Alkitab, ada banyak sekali orang-orang yang dipilih Tuhan itu secara randomly, yang tadi bilang, secara random. Orang-orang dari nelayan, dari latar belakang yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan mau panggil. Artinya Tuhan mau kasih pesan bahwa siapapun Tuhan bisa pakai untuk menjadi alatnya. Apapun profesinya bisa Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Oke. Ini menarik ya. Kalau yang lain bagaimana kira-kira? Kenapa kok bisa sih Tuhan memanggil seseorang pemimpin membangun sebuah tembok gitu ya, tembok kota yang sudah ditinggalkan lama gitu ya, tapi kok dari seorang juru minum gitu? Kok bisa gitu ya? Ada tanggapan lain nggak? Ya, kalau dari saya ya, beberapa cerita di Alkitab tuh Tuhan kadang pakai orang yang dipandang rendah atau dipandang sebelah mata, lalu lakukan pekerjaan yang besar. Tapi dalam cerita ini, Nehemia rasanya bukan tipe orang yang di situ gitu. Dia bisa sampai ada di posisi bawa minuman ke raja, itu posisi yang luar biasa. Itu pangkat yang tinggi, dia bisa sentuhan langsung sama raja. Nah, jadi seperti yang Bro David juga bilang tadi, memang Tuhan bisa pakai semua kalangan ya. Dan suka-suka Tuhan mau pakai yang mana? Kalau ditanya alasannya kenapa, kita memang nggak tahu gitu ya. Tapi kita bisa tahu sekarang, Tuhan bisa pakai semua orang, baik yang mungkin dipandang biasa sama yang luar biasa, selama mereka mau merelakan diri mereka, Tuhan akan pakai mereka. Nah, kita begitu. Aku juga kayaknya melihat ini ya, Bang Jordan. Seseorang yang membawa anggur ke raja di kerajaan itu kan seorang yang disiplin ya. Kayaknya ada karakter yang unik juga nih di sini. Kayaknya aku ingat ayat Lukas 16 ayat 10 ya, siapa yang setia dalam perkara kecil ya dapat dipercaya dalam perkara yang besar. Jadi kayaknya kesetiaan Nehemia nggak pernah cemberut gitu kan, sebelumnya juga di raja. Kayaknya kesetiaan itunya tuh yang membuat juga akhirnya Tuhan pilih dia juga sih. Oke, menarik nih ya. Jadi kesimpulannya untuk sementara adalah bahwa apapun karir kita, Tuhan bisa memakai kita untuk melakukan apapun ya, yang even di luar pemikiran kita gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong karir nih, kira-kira nih yang ngomongin tentang karir, apakah betul bahwa karir kita itu harus sesuai dengan panggilan kita gitu? Atau mungkin aku ganti deh pertanyaannya, bagaimana mengidentifikasi bahwa karir saya itu sudah sesuai dengan panggilan saya gitu? Bagaimana saya tahunya, caranya gitu? Saya kerja di kantor, tapi bener nggak nih ya ini udah sesuai dengan panggilan saya, atau jangan-jangan ini ngawur nih gitu? Gimana caranya? Bisa nggak coba share deh, Bro Engel? Mungkin gimana, Bro? Kalau dari saya pribadi ya, itu kita bisa jawab dari perspektif dunia ataupun dari perspektif iman. Karena kita nggak bisa pungkiri, meskipun kita orang beriman, tapi kita tetap harus rasional juga ya. Karena kita harus melihat dunia juga dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau dari perspektif rasional,
bicara panggilan berarti kita mencintai apa yang kita kerjakan, gitu kan. Itu simpelnya ya. Oke. Nggak mungkin dong, masa saya mau jadi montir bengkel tapi saya nggak cinta itu, ngapain? Artinya itu bukan panggilan saya. Meskipun kita bilang orang berbakat dan nggak berbakat, tapi itu nomor sekian. Karena bakat bisa dipelajari, tapi berbeda dengan iman. Ini yang menarik. Bahkan orang yang nggak pintar bicara seperti Musa, nah kondisinya meskipun Musa sendiri nggak pintar bicara, tapi ternyata Roh Kudus bekerja dan Tuhan sendiri naruh pakai jarinya, ditaruh di mulutnya itu supaya dia bisa jadi punya karunia berbicara. Itu berbedanya. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita bukan siapa-siapa, entah dari manapun kita, mungkin kita orang miskin, orang nggak terpandang, tapi ketika Tuhan pakai, disitulah Roh Kudus bekerja dan karunia itu bekerja, kita akan jadi lebih daripada orang biasa. Oke. Wah, ini menarik nih. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Coba deh ya. Ada yang lain nggak? Bang Jordan. Iya, silakan bro. Saya sedikit sharing, bahwa saya sekarang seorang akuntan. Dulu sebelumnya auditor. Jadi waktu saya kuliah, waktu ngambil jurusan kuliah saya galau antara dua jurusan, yaitu akuntan atau pendeta. Jadi dulu pemikiran saya waktu saya SMA, saya selalu berpikir bahwa kalau saya mau jadi pelayan Tuhan, saya harus jadi pendeta. Tetapi saya disadarkan bahwa ada seorang pendeta yang bilang bahwa kepada saya, kalau semua orang jadi pendeta, nggak ada yang bisa jangkau orang di lantai 20 di SCBD. Nggak ada orang yang bisa jangkau Jadi ada banyak cara Tuhan gunakan. Jadi pendeta, misionaris mungkin nggak bisa masuk di kawasan perkantoran Jakarta, tapi saya seorang akuntan bisa masuk untuk memberikan terang, memberikan kebenaran buat orang-orang di sekitar. Amin. Berarti dengan kata lain gitu ya, apapun profesi kita gitu ya, apapun yang kita kerjakan pada saat ini, kita tuh bisa dipakai Tuhan gitu ya untuk melakukan pekerjaannya gitu kan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana gitu cara saya tahu apa sih yang bisa saya lakukan dengan pekerjaan saya ini gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Misalnya saya seorang nelayan, saya seorang IT misalnya, apa yang bisa saya lakukan gitu? Gimana sih anak-anak muda bisa mengidentifikasi gitu? Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan melalui karir saya? Kayaknya kalau ngelihat dari cerita Nehemia ini sendiri, pertama pasti dia berdoa ya. Dia berdoa dan Tuhan akhirnya dengan providence ya, dengan tuntunannya itu kayak, akhirnya dia dapat izin gitu kan. Nah itu juga yang terjadi di kehidupan kita juga harusnya berdoa, Tuhan saya punya pekerjaan ini, kerja di kantor kayak David tadi ya, tolong bukain jalan buat saya untuk menjalankan misi Tuhan. Dan mungkin Tuhan akan tuntun kita juga seperti bagaimana Tuhan menuntun Nehemia. Dan yang aku suka banget adalah Nehemia tuh doanya dalam hati Tuhan aja dengar gitu. Yes. Oke. Gimana Bro Ricky, gimana tanggapannya? Ya, saya tuh sempat berpikir ya, Nehemia ini bisa pilih nggak sih jalur karirnya? Kalau kayak Bro David bisa milih kan? Waktu itu milihnya pendeta atau akuntan. Akhirnya akuntan. Mungkin kalau pilih pendeta kita jadi teman sekerja gitu, tapi karena akuntan jadi enggak gitu ya. Nah saya tuh pikir gitu, Nehemia bisa milih nggak ya? Tapi begini, beberapa kita mungkin bisa mencoba memilih karir kita, tapi mungkin ada yang di posisi Nehemia yang nggak bisa pilih karirnya, terlahir di tempat buangan. Kan gitu ya, dia nggak bisa pilih mau jadi apa. Tapi bagi saya ada dua ya, tentang karir, bagaimana sih karir kita ini sesuai dengan rencana Tuhan. Dari Nehemia kita belajar, yang pasti karir kita tidak menghalangi kita untuk tetap melayani Tuhan. Jadi kalau karir kita menghalangi kita untuk melayani Tuhan, kayaknya mesti pikir ulang nih, karir saya benar. Karena kan Tuhan prioritasnya gitu. Lalu dari Nehemia kita belajar, karirnya dia justru mendukung, bahkan jadi salah satu sarana yang bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, mudah-mudahan kita bisa dua hal tadi itu jadi pertimbangan kita. Nah, ini kita udah membahas Nehemia nih. Sekarang coba kita aplikasikan kepada kehidupan Yesus, gitu ya. Yesus juga kalau kita pelajari kisah hidupnya merupakan seseorang yang berkarir, ya. Dia ada karirnya gitu. Dia ada pekerjaannya. Dia membantu ayahnya sebagai tukang kayu, gitu kan. Dia nggak meninggalkan pekerjaan itu. Padahal dia sudah tahu misinya dia adalah untuk menyelamatkan dunia.
gitu kan. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia, tapi dia tetap setia dalam melakukan pekerjaannya di dunia sebagai tukang kayu. Kalau misalnya Yesus sombong, puji Tuhan Yesus nggak sombong, mungkin dia akan, saya kan menyelamatkan dunia, ngapain saya harus capek-capek jadi tukang kayu? Nah, kira-kira kenapa ya, kok Yesus tetap mau setia? Di hold dulu pertanyaannya, kita break sejenak. Oke, kembali lagi kita akan diskusi kembali, tadi masih mengenai karir dan panggilan. Nah, sekarang kita coba diskusikan lagi nih, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari, kenapa Yesus tetap setia menjalani pekerjaan yang sederhana sebagai tukang kayu, walaupun dia tahu panggilannya atau misinya menjadi penyelamat dunia, kira-kira gitu. Ada nggak yang boleh kasih tanggapan? Ya, mungkin kalau dari saya, yes. Ada hal-hal yang dipelajari Yesus ketika dia menjadi seorang tukang kayu. Jadi ada hal-hal lain sambil dia mempersiapkan diri. Jadi sampai umur 30 tahun kira-kira Yesus menjadi tukang kayu, menjadi seorang pekerja membantu ayahnya. Ada hal-hal mungkin yang dipelajari Yesus ketika dia menjadi seorang tukang kayu, ketekunan, kedisiplinan, dan hal-hal lain yang dia pelajari sebelum dia terjun full time menjadi pelayan Tuhan, ketika dia mau mendedikasikan dirinya untuk melayani orang-orang di sekitar. Oke, menarik. Ada hal-hal yang dipelajari ya. Oke, nanti mungkin kita akan bahas itu. Ada yang lain nggak kira-kira? Apa yang bisa kita lihat sih pelajarannya gitu? Oke, kalau dari saya pribadi, yang saya baca, ternyata Nehemia itu, dia tuh punya garis keturunan Yehuda. Jadi itu jadi unik ya. Di masa para nabi dan raja, mereka itu bangsa Israel dikhususkan. Jadi profesi mereka memang Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Seperti contohnya Hosea aja nggak bisa memilih, harus menikahi seorang PSK, ya kan? Yes. Nah, mau nggak mau, karena itu sudah diatur. Tapi ketika masa Yesus, disitulah sebenarnya dibuka lebar-lebar kesempatan bagi kita semua umat manusia, kita bisa bebas memilih pekerjaan Tuhan. Dan mau jadi apapun kita diberikan kebebasan. Tapi yang pasti, kembali ke yang tadi sudah kita pelajari tentang Nehemia, pemulihan rohani itu. Apakah dengan menjadi seorang akuntan, rohani kita bertumbuh apa enggak, itu kan menentukan. Kalau itu betul-betul panggilan Tuhan, pasti rohani kita bertumbuh, teman-teman di pekerjaan kita, pasti kita akan juga punya kesempatan untuk membicarakan tentang Kristus. Nggak harus dari kata-kata ya, kadang bahkan lebih sering perbuatan kita. Jadi kita bisa memperlihatkan itu, how Jesus, maksudnya bagaimana Yesus mengubah hidup kita, bagaimana Yesus menumbuhkan iman kita, sampai akhirnya mereka tuh merasakan, wah kamu beda ya, kamu betul-betul menunjukkan sesuatu yang berbeda. Siapa sih mentor kamu? Oh, Jesus is my mentor. Itu kira-kira. Oke, ada lagi gimana? Kalau dari yang prinsip yang bisa kita lihat di dalam Alkitab juga di Pengkhotbah 9 ayat 10 dibilang segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi kayak Yesus juga waktu itu ngeliat bapaknya tukang kayu, jadi ikut bantu gitu, karena itu emang kerjaan yang ada di depan mata gitu kan. Yes. Kadang kita anak muda juga suka yang kayak, oke Tuhan, aku mau pelayanan atau bekerja nih gitu kan. Tapi kayaknya tuh sambil, karena kan Tuhan juga mungkin gak selalu menjawab doa kita kayak Tuhan menjawab Nehemia kan, jelas banget gitu kan. Karena ya udah yang ada di depan mata kerjain dulu, dan itu yang Yesus lakuin gitu. Sebelum akhirnya dia full time ministry, dibaptis, suara Bapa datang, inilah anak yang kukasihi gitu kan. Jelas banget ini titik poin untuk dia start ministry. Oke, thank you untuk tanggapannya. Nah, berarti kan bisa kita simpulin bahwa apapun yang kita lakukan gitu, apapun yang kita lakukan, kita bisa mencari tahu nih gitu. Kita bisa mencari tahu apa sih yang bisa saya lakukan untuk Tuhan gitu kan. Aku pengen coba contoh nyata deh gitu, misalnya mungkin dari Brother David kali. Aku mau nanya nih sebagai seorang profesional gitu. Coba share deh dengan ilmunya sebagai profesional akuntansi gitu ya. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan dengan ilmu itu untuk pekerjaan Tuhan gitu. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyelesaikan misi Tuhan di dunia ini.
Oke, jadi mungkin yang saya bisa bagikan adalah apa kontribusi saya bagi kerjaan Tuhan sebagai akuntan adalah akuntan dinilai integritasnya karena kita menghasilkan laporan, yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini dipakai berbagai macam kalangan untuk membaca laporan keuangan itu. Jika tidak ada integritas, jika tidak sesuai dengan kenyataannya, tentu itu kita membohongi banyak orang. Jadi yang paling penting adalah integritas, di mana pekerjaan yang saya punya sekarang harus dituntut integritas yang tinggi sehingga laporan yang dikeluarkan itu bisa dipercaya sama orang ketika membacanya. Oke, nah, ini menarik ya. Oke, jadi kita melihat bahwa sementara seorang angkutan, ilmu itu bisa dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan, gitu ya. Ilmu benar-benar spesifik skill itu. Nah, pertanyaannya, Nehemia dia meninggalkan karirnya karena memang benar-benar melihat suara Tuhan dengan jelas gitu. Nehemia, kamu pergi untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, kira-kira nih kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang, ya, kira-kira disarankan nggak sih atau direkomendasikan nggak sih memang untuk meninggalkan pekerjaannya gitu, begitu dia tahu sadar betul apa panggilannya gitu. Kira-kira pendapat kita gimana nih? Disarankan nggak sih? Maksudnya udah bener tinggalin pekerjaannya gitu. Atau dalam titik apa memang kita boleh benar-benar meninggalkan pekerjaan kita seperti Nehemia meninggalkan karirnya sebagai juru minum? Ada boleh kasih pendapat nggak? Oke, dari saya pribadi ya. Yes. Saya pribadi punya pengalaman sama ada seorang rekan saya, seorang pengusaha. Jadi waktu saya bergaul, ini kita baru kenal. Bergaul itu dia agak aneh gitu ngeliat saya. Saya orang yang suka belajar firman Tuhan. Nah, karena keanehan menurut dia adalah iman itu tidak lebih baik daripada perbuatan. Jadi dia lebih fokus pada perbuatan. Jadi ketika suatu kali bisnisnya mengalami permasalahan dan akhirnya penjualan menurun dan income pun juga menurun. Dan di saat itulah ketika saya memberikan advice sama dia, coba berdoa. Nah, akhirnya di situ saya diketawain, saya diremehkan. Saya merasa kayak, wah kok orang-orang seperti itu bisa seperti itu ya. Akhirnya saya pelajari karakternya. Oh ternyata memang orang-orang yang di bidang entrepreneur memang seperti itu. Mereka banyak sekali menggunakan pemikiran-pemikiran duniawi. Tapi pada akhirnya saya tidak menyerah dan saya doakan dia. Dan bukan berarti saya harus menjadi seorang pengusaha untuk bisa memahami apa yang sedang dialami dia. Dan ketika saya mendoakan dia, suatu kali dia minta advice dan saya kasih berdasarkan apa yang saya dapatkan secara selama saya doakan. Jadi doa itu saya terus lakukan. Sampai akhirnya ada advice dan ketika dia bertanya, saya berikan. Dan ternyata penjualannya naik. Dan itu pada saat pandemi. Aneh kan? Nah, pada saat pandemi ini dan pada saat itu ketika dia berhasil, di situ dia mulai percaya bahwa ternyata doa itu punya kuasa. Dan di situ saya berpikir, saya berarti tidak harus menjadi seorang pengusaha untuk mengerti kondisi dunia bisnis. Karena ketika kita sungguh-sungguh mencintai apa yang kita kerjakan dan kita sungguh-sungguh tulus mau menolong seseorang, bahkan pekerjaan doa saja itu bisa memberikan perubahan yang sangat besar. Oke. Amin. Gimana yang lain? Ya, silakan bro. Di Alkitab banyak ya jenis pekerjaan di Alkitab gitu. Ada full time ministry gitu, ada yang pelayanan 100%, ada yang businessman juga, ada yang dokter. Jadi semua orang tuh panggilannya spesifik dan unik. Jadi kita kayaknya harus cari tahu tuh, itu kita bener apa dipanggil Tuhan full time ministry dan meninggalkan pekerjaan, karena ada juga yang kayak gitu. Apakah kita seperti Paulus juga misalnya tetap punya usaha, bikin tenda, tapi juga melakukan pelayanan. Jadi kayaknya kita harus terus cari tahu itu dengan Tuhan sih. Oke, berarti kalau gitu untuk penutup nih terakhir nih, bisa nggak masing-masing memberikan kayak semacam tips atau trik gimana nih supaya anak-anak muda tahu cara taunya panggilan saya itu sebenarnya apa sih, gitu. Panggilan saya itu sebenarnya apa sih? Bisa nggak masing-masing kasih tips dan trik? Mungkin dimulai dari Bro Ricky mungkin. Oke, mungkin komentar yang tadi sedikit ya. Nehemia itu dia keluar pekerjaannya dari juru minum raja begitu ya. Yes. Ini teman-teman kalau lihat di Nehemia 5 dan Nehemia berikutnya, Nehemia itu jadi gubernur sampai 2 kali. Jadi enak ya, tinggalin pekerjaan di istana, dia jadi gubernur gitu. Nah maksud saya gini, contoh Nehemia,
mungkin kurang pas kalau kita bilang untuk meninggalkan pekerjaan. Tapi bagi teman-teman yang mau tinggalkan pekerjaan, maksudnya untuk full time ministry, itu panggilan kita dan itu luar biasa. Tapi saran saya, didoakan baik-baik dan jangan pernah ambil keputusan secara mendadak lagi senang-senangnya gitu ya. Supaya jangan sampai menyesal begitu ya. Yes. Nah, dari Nehemia juga kita belajar banyak ya. Tadi di awal saya bilang Nehemia itu terencana. Nehemia itu nunggu kurang lebih 3-4 bulan. Dari pertama kali dia dengar bahwa bangsanya kesusahan, sampai akhirnya dia ketemu rajanya. Wah, ini bayangin, nunggu waktunya 4 bulan, cari-cari kapan yang pas. Dan kalau baca ceritanya di Nehemia 2, dia nggak lempar proposal tuh sama rajanya. Raja, saya mau begini. Enggak, raja yang colek dulu. Kayaknya kamu kelihatan muram. Wah, masuk dia baru. Bagaimana saya nggak muram? Orang bangsa saya lagi susah. Dan akhirnya, lalu ini mungkin sedikit lagi ya. Raja tanya, ini pertanyaan yang paling kita tunggu ketika kita minta bantuan. Nehemia 2 ayat 4, Raja bilang gini, jadi apa yang kau inginkan? Bayangin, kita lagi butuh, lalu jackpot banget. Raja nanya langsung. Raja sebenarnya, jadi kau mau apa? Teman-teman, ini saya bilang, di kepala Nehemia saya yakin sudah ada rencana. Apa dia bilang? Tolong bikin surat untuk bupati. Kalau saya lewat, semuanya aman. Dan saya butuh kayu, ini, dan ini. Dia maksimalkan jabatannya untuk pelayanan. Wah, dan dia proof. Dan dia proof. Yes. Kasih semuanya. Oke, thank you. Oke, terakhir mungkin nih, Bro David ya, balik lagi. Gimana caranya sih tips coba kasih ke anak muda ya, mungkin para viewers kita di sini supaya tahu sebenarnya panggilan apa saya tuh apa sih gitu. Apalagi hubungannya dalam pekerjaan saya. Boleh nggak? Oke, mungkin teman-teman panggilan kita semua sama, nggak ada yang beda. Panggilan kita sama itu untuk menjadi misionaris. Tuhan bilang, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu panggilan kita. Apapun profesi kita sekarang, adalah pekerjaan kedua kita, atau pekerjaan pendukung kita untuk menjadi misionaris. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berprofesi, kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya dan menjadi misionaris. Kita punya misi untuk mengabarkan kebenaran. Jadi, itu mungkin dari saya. Oke, thank you brother semua. Oleh karena waktunya juga sudah selesai ya. Puji Tuhan kita bisa melihat bagaimana sebenarnya ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan dalam masing-masing apapun yang kita lakukan, karir kita, profesi kita apapun, semuanya harus satu misi gitu ya, untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa. Baik, thank you semuanya untuk diskusi kita pada kali ini. Kalau gitu kita akan menutup dalam doa. Boleh Brother Ricky untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Tuhan penuh kasih dan kemurahan, kami sangat bersyukur punya waktu yang begitu baik untuk belajar firman Tuhan, khususnya dari cerita Nehemia. Tuhan, kami percaya apapun pekerjaan, profesi yang Tuhan percayakan pada kami, pekerjaan kami yang terutama adalah untuk melayani Tuhan. Amin. Biarlah itu boleh selalu ada di dalam hati dan pikiran kami, sebagaimana Nehemia, dia gunakan semua sumber daya yang dia miliki untuk pekerjaan Tuhan. Bapa di sorga, Kau juga berkati teman-teman yang menyaksikan ini, agar firman Tuhan yang kami pelajari juga boleh jadi berkat dan kekuatan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Amin.